Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa, mohonkan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kini firman-Mu hendak diberitakan. Mohon urapan-Mu bagi hamba-Mu dalam segala keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan talenta. Kuduskanlah semua persiapan hamba-Mu, termasuk kesehatan dan kekuatan fisik, pencerahan akal budi, hikmat, dan kearifan dari Tuhan. Begitu juga hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini dalam ibadah di keluarga masing-masing di rumah. Tolonglah setiap orang dengan kesehatan yang baik, kejernihan berpikir, pendengaran yang baik, hati yang rendah, agar firman-Mu dapat diterima dengan sukacita, dan biarlah firman-Mu itu menjadi berkat bagi umat-Mu, bagi kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab ada dua untuk teks khotbah hari ini. Yang pertama dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan kemudian dalam ayat 18 sampai ayat 23. Itu bacaan yang pertama. Dan bacaan yang kedua dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Bacaan kedua tidak akan saya baca sekarang. Akan saya bacakan nanti ketika khotbah ini sampai ke bagian itu. Saya akan membaca dari Matius 13. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 dan seterusnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di tanah pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada juga
30 kali lipat. Itulah bacaan yang pertama, yang merupakan titik tolak dari khotbah saya hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga semua sehat-sehat, beribadah di rumah, dan dengan tekun mendengarkan firman ini. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur dan penjelasannya sangat terkenal. Ada seorang penabur yang pergi menabur dan taburannya jatuh di atas 4 jenis tanah. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kepada perumpamaan ini, perumpamaan tentang penabur. Tapi isinya lebih banyak fokus bukan pada penaburnya, tapi pada tanah yang menerima taburan itu. Oleh karena itu sebenarnya perumpamaan ini sebenarnya bukan harus diberi judul bukan perumpamaan tentang penabur, tapi mengenai perumpamaan tentang tanah yang menerima taburan. Untuk memahaminya, mari kita pahami dulu sesuai dengan yang saya baca, kondisi ladang-ladang gandum di Palestina. Ladang-ladang gandum itu di kebun itu dibikin petak-petak, dan antara petak dengan petak ada selah yang kecil. Dan selah yang kecil antara petak dengan petak itu menjadi jalanan umum. Termasuk jalanan di mana si penabur itu menabur. Itulah yang dimaksudkan dengan benih yang jatuh di tepi jalan. Jadi kalau jangan dikatakan benih yang jatuh di tepi jalan, jangan saudara mengerti bahwa benih yang jatuh di tepi jalan raya. Bukan. Tapi jalanan di antara petak-petak itu yang seringkali menjadi jalanan umum. Kedua, ada 2 macam cara menabur petani di Palestina. Yang pertama, si penabur itu berjalan di sela-sela petak-petak itu sambil memegang benih di kedua belah telapak tangannya, lalu mengayunkan tangannya ke atas dan ke bawah. Dengan demikian, ada benih yang bisa saja tidak jatuh pada tempatnya, termasuk yang jatuh di jalanan yang saya maksudkan tadi. Jalanan itu karena diinjak-injak terus tanahnya keras. Cara menabur yang kedua adalah sekantong atau sekarung kecil benih diikat pada belakang keledai. Diikat pada belakang keledai. Lalu karung itu dilubangi di bawahnya. Lalu keledai itu berjalan suka-suka dia mengelilingi kebun. Dan setiap kali dia berjalan, benih itu jatuh. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan ada benih yang jatuh tidak pada tempatnya. Misalnya di tanah yang berbatu. Itu sedikit mengenai gambaran, mengenai cara menabur, dan mengenai kondisi ladang-ladang gandum di Palestina. Jangan tanya dari mana saya tahu, saya baca. Makanya saudara juga harus rajin baca. Nah, Tuhan berkata dalam perumpamaan ini bahwa ada 4 jenis tanah. Tanah yang pertama, tanah pinggir jalanan yang saya sudah jelaskan tadi. Tanah yang kedua adalah tanah yang bersemak duri. Atau yang kedua adalah tanah yang jatuh di tanah berbatu. Sorry, bukan di tanah yang berbatu. Itu ada yang ketiga. Jatuh di tanah yang berbatu. Kalau dikatakan tanah yang berbatu, bukan tanah yang bercampur batu. Bukan. Tanah yang di bawahnya ada lapisan batu kapur. Sehingga tanah di atasnya itu sangat tipis. Dan tanah seperti itu sangat lazim di Palestina. Jadi yang dimaksud tanah berbatu adalah tanah yang ada di atas lapisan batu kapur di bawahnya. Sehingga tanah itu lapisannya tipis. Tanah yang ketiga, tanah yang bersemak duri. Apa yang dimaksudkan di situ adalah tanah yang tidak diolah dengan baik. Kadang-kadang hanya dibajak atau dicangkul, tanahnya dibalik.
tapi tidak dihancurkan untuk mengangkat akar-akar dari semak duri. Sehingga tanah itu walaupun sudah diolah, tapi diolah tidak sempurna, sehingga masih ada akar-akar semak duri situ. Dan tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Nah, Tuhan mengatakan bahwa ada ada benih yang jatuh di tepi jalan. Sekali lagi jalanan yang dimaksud tadi. Itu Yesus memaknainya dengan mengatakan bahwa itu adalah orang yang menerima firman, tapi firman itu tidak masuk. Karena dia tidak mengerti. Orang yang menerima firman, tapi firman tidak masuk. Karena dia tidak mengerti. Sehingga datanglah iblis, menarik firman itu dari hidupnya. Mengambil kembali firman itu. Itu tanah di tepi jalan. Kalau kita memaknainya, firman yang jatuh di tepi jalan adalah orang yang mendengar firman, tapi tidak mengerti. Tidak mengerti di sini bukan cuma karena bodoh. Kalau bahasa gaulnya oon. Tahu oon? Atau tell me. Telat mikir. Bukan. Tapi orang yang tidak mengerti itu bisa dipahami sebagai orang yang tidak mau mengerti. Karena kesombongan, karena ketinggian hati, karena kekerasan hati, nggak mau ngerti. Jadi kalau dikatakan orang yang tidak mengerti, tidak selalu berarti bahwa orang itu bodoh. Tapi orang yang mau mendengar firman, tapi dia bilang, saya nggak mau ngerti. Keras hati. Kadang-kadang juga, ini kesaksian pribadi saya. Kadang-kadang juga saya tinggi hati. Ketika mendengar sebuah khotbah, belum apa-apa saya udah tahu. Hanya saya tidak mengerti. Sehingga firman tidak masuk. Padahal kalau saya mau mendengar dengan baik, firman itu bisa masuk dan berguna buat saya. Itulah pemaknaan saya untuk masa kini mengenai benih yang jatuh di tepi jalan. Bagaimana dengan benih yang jatuh di atas tanah berbatu? Tipis. Yesus bilang orang itu mendengar firman dengan gembira, tapi karena akarnya tidak dalam, sebentar saja. Ketika datang kesulitan penganiayaan, firman itu hilang. Begitu juga, pada zaman ini ada orang yang mendengar firman, tapi tidak didalami, tidak diinternalisasi, tidak direnungkan siang dan malam, untuk makin hari makin mendalam. Maka ketika datang kesulitan dan penganiayaan, firman itu hilang begitu saja. Ada orang-orang yang seringkali mendengar firman, tapi sudah itu tidak merenungkannya terus-menerus, mendalaminya, sehingga firman itu makin hari makin mendalam. Dengan demikian akar dari firman itu dangkal, pendek. Sehingga ketika datang kesulitan, bahkan penganiayaan karena firman itu, ia menjadi murtad. Bagaimana dengan tanah yang bersemak duri? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa tanah bersemak duri itu adalah tanah yang masih ada akar-akar dari semak duri. Sehingga ketika benih itu jatuh di situ, benih itu tumbuh. Tapi semak duri juga tumbuh. Dan biasanya semak duri itu tumbuhnya lebih cepat daripada gandum. Sehingga dikatakan semak duri itu menghimpit gandum itu. Sehingga gandum itu mati. Dan Tuhan menjelaskannya begini. Orang yang mendengar firman seperti tanah bersemak duri adalah orang yang memang menerima firman. Tapi dalam hatinya bukan cuma ada firman. Ada hal-hal lain. Seperti di dalam tanah itu bukan cuma ada benih gandum. Ada juga akar semak duri. Dengan kata lain, orang yang menerima firman itu dalam hatinya. Tapi hatinya juga dipenuhi dengan, dikatakan, tipu daya kekayaan. Keinginan-keinginan kedagingan.
Dan justru tipu daya kekayaan itu, keinginan-keinginan daging itu justru yang menghimpit firman itu. Dengan kata lain, ketika orang itu menerima firman, dalam hatinya juga ada berbagai macam keinginan-keinginan yang lain. Dan keinginan-keinginan menjadi prioritasnya. Sehingga firman menjadi prioritas kesekian. Firman terdesak. Dan akhirnya firman itu lenyap. Kalau tanah yang baik saya nggak usah jelaskan ya, Bapak Ibu. Tanah yang baik itu adalah hati yang dengan rendah hati, terbuka untuk menerima firman Tuhan. Firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Itulah penjelasan mengenai perumpamaan penabur tadi dan pemaknaannya yang saya bawa untuk masa kini. Tapi PGI dalam buku Almanak Kristen memberi judul kepada khotbah ini adalah bahwa bertumbuh dalam firman menolong kita untuk menolak segala keinginan daging. Jadi firman yang menjadi dasarnya bukan hanya Matius 13, tapi firman yang menjadi dasar ini juga adalah bacaan kedua yang kita ambil dari Roma 8. Dalam Roma 8 ayat 1 sampai 11 sekarang baru saya baca. Demikianlah sekarang kita tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena itu ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Allah. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh itu yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhnya yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bacaan kedua ini bicara mengenai roh dan daging. Lalu apa kaitannya dengan bacaan pertama? Dikaitkan dengan tema kita, bertumbuh dalam firman, menolong kita untuk melawan keinginan daging. Saya memahami tema itu begini, kalau kita bertumbuh dalam firman, maka pertumbuhan kita itu menolong kita untuk melawan keinginan daging. Maka saya mau bicara mengenai bertumbuh. Bagaimana kita bertumbuh dalam firman? Saudara-saudara yang belajar pasti tahu bahwa sebuah tanaman bertumbuh kalau ada dua hal. Akarnya menyerap unsur-unsur hara dalam tanah, dibawa ke daun, dan sinar matahari memasaknya di daun. Itu yang membawa pertumbuhan kepada tanaman itu. Semoga saya tidak salah, karena zaman saya ilmu yang mengajarkan namanya ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hayat. Saya nggak tahu namanya sekarang. Ilmu pengetahuan alam kali ya. Saya tidak tahu. Tapi zaman saya namanya ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hayat.
Itu yang disebut fotosintesis. Nah, begitu juga untuk bertumbuh, tidak cukup hanya kalau kita mendalami firman. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memasak firman itu, sehingga firman itu menghasilkan pertumbuhan. Kalau ilustrasi saya mengenai sebuah tanaman tadi, mungkin bisa menolong. Kita giat mendalami firman, seperti akar tanaman itu giat menyerap unsur-unsur mineral, unsur-unsur hara dari dalam tanah. Tapi kalau tidak ada matahari yang memasaknya di daun, maka dia tidak akan berdampak bagi pertumbuhan itu. Malah busuk. Coba saudara jalan di atas kolong-kolong jembatan tol, seringkali ditanami tanaman-tanaman hias, tapi mati. Karena tidak kena sinar matahari. Makanya butuh sinar matahari. Begitu juga Anda boleh belajar firman sampai sedalam-dalamnya. Kami yang belajar teologi juga boleh belajar teologi sampai memahami Alkitab luar dalam. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus yang membuat firman Allah itu berubah menjadi energi yang membuat hidup kita bertumbuh. Itulah sebabnya bacaan kedua ini bicara mengenai Roh Kudus. Lalu dikatakan dalam bacaan yang kedua ini bahwa Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk melawan daging. Tapi kalau dikatakan memampukan kita melawan daging, bukan bahwa Roh Kudus itu yang melawan daging, bukan. Kitalah yang melawan daging itu. Tapi Roh Kuduslah yang mengerjakan firman Allah itu, sehingga dengan kuasa dan energi yang kita terima dari firman Allah itulah kita melawan keinginan daging kita. Oleh karena itu, keinginan daging itu sesuatu yang tidak bisa kita lawan sendiri dengan kekuatan kita. Kita tidak punya kemampuan untuk melawan keinginan daging kita. Karena yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Daging itu daging kita. Daging di sini bukan seperti daging yang dijual di pasar. Itu bahasa Inggrisnya meat. Tapi daging di sini adalah flesh. Perbedaan bahasa Yunani-nya ada. Daging yang dimakan itu adalah krea. Sedang daging yang dimakan ini adalah sarx. Sedikit pamer bahasa Yunani yang sepotong-sepotong. Tapi intinya adalah bahwa kedagingan kita itu adalah hawa nafsu kita. Keinginan-keinginan yang lahir dari kedagingan kita itu. Itu yang tidak bisa kita lawan. Karena itu adalah diri kita sendiri. Makanya tanpa firman yang bertumbuh oleh Roh Kudus, kita tidak bisa lawan itu. Sehingga Rasul Paulus bilang begini, setiap kali saya ingin berbuat yang baik, justru yang jahat itu hadir. Dan saya rasa itu pengalaman hidup kita semua. Hati kita semua ingin melakukan yang baik. Tapi setiap kali kita ingin melakukan yang baik, kita selalu cenderung untuk melakukan yang tidak baik. Dan itu hakikat kita. Itu hanya terjadi, kita bisa lawan itu hanya karena kita punya kuasa dari Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu tidak otomatis begitu saja Roh Kudus melawan daging. Bukan. Roh Kudus membuat firman itu menjadi energi buat kita, menjadi energi rohani buat kita, sehingga kita bisa melawan kedagingan kita itu. Melawan diri sendiri. Melawan musuh di luar diri kita gampang. Saya suka pakai ilustrasi gini. Saya tua-tua gini, kalau berkelahi sama 10 orang, saya masih bisa lawan. Walaupun akhirnya saya babak belur. Tapi saya lawan dulu. Tapi ketika saya mesti melawan diri saya sendiri, itu jauh lebih sulit. Tanpa kekuatan Roh Kudus, saya tidak bisa lawan itu. Kita tidak bisa lawan itu. Itu hanya terjadi kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Tapi tanda petik sarana untuk Roh Kudus bekerja itu adalah firman. Roh Kudus tidak mungkin bekerja begitu saja kalau kita tidak pernah belajar firman. Coba kalau satu tanaman akarnya pasif, hanya kena sinar matahari, mati, kering. Oleh karena itu butuh sekali kita giat dalam firman, tapi Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus yang membuat kita bisa melawan daging. Dikatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tapi kalau kita hidup oleh roh, maka kita mematikan kedagingan kita.
Nah, apakah yang dimaksud dengan daging itu? Kedagingan kita itu bagaimana? Dalam Galatia, saya rasa saudara pernah baca itu, dalam surat Galatia yang sangat terkenal, dalam Galatia itu Rasul Paulus bicara mengenai perbuatan daging dan buah roh. Itu kita bisa baca dalam Galatia pasal 5. Ya, ayat 19 dan seterusnya. Dia bilang begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabokan, pesta pora, dan sebagainya. Rasul Paulus menjelaskan perbuatan daging itu telah nyata. Artinya tidak tersembunyi lagi. Kita udah tahu semua perbuatan daging itu apa. Dia menyebut di sini sejumlah perbuatan buruk. Tapi saking banyaknya dia tambah dan sebagainya. Artinya Anda masih bisa tambah sendiri sesuai dengan kondisi Anda. Ketika saya baca perbuatan daging ini, saya nambah sendiri dengan kedagingan-kedagingan yang ada pada saya. Dan itulah yang harus kita lawan. Nah, saudara-saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan untuk terus bertumbuh. Ada godaan besar, terutama karena kita tidak bertemu lagi di gereja, di tempat ibadah kita. Pendeta dan majelis tidak mungkin mengontrol apakah Anda di rumah ikut ibadah atau tidak. Apakah Anda di rumah baca firman atau tidak. Selama gereja kita masih rutin seperti dulu, mungkin hari Minggu Anda mendengar firman. Hari Rabu atau hari apa yang komisi-komisi itu, hari Kamis wilayah. Jadi ada rutinitas untuk mendengar firman. Apalagi kalau Anda rajin membaca di rumah. Di gereja kita juga ada grup cinta Alkitab yang dengan rutin membaca 2 pasal dari setiap kitab tiap hari. Tapi apakah admin dari grup ini mengontrol apakah Anda membaca atau tidak? Dengan kata lain, COVID-19 ini juga bisa menggoda kita untuk kendor belajar firman. Dan kalau kita kendor belajar firman, maka kita tidak bertumbuh. Padahal pada satu sisi COVID-19 ini bisa merupakan momentum untuk kita belajar firman Tuhan. Lebih tekun lagi, lebih dalam lagi. Sehingga nanti ketika COVID-19 ini berlalu, kita mohonkan itu dari Tuhan, menurut waktu Tuhan, maka kita sudah bertumbuh. Saya berharap bahwa secara spiritualitas kita, hidup kerohanian kita, sebelum COVID-19 ini, dan nanti sesudah COVID-19 ini selesai, beda. Kehidupan rohani kita sebelum dan sesudah, kita nggak tahu kapan sesudahnya, itu waktu Tuhan. Tapi kita berharap bahwa sesudah COVID-19 ini kita beda. Ada pertumbuhan karena kita mengalami kesulitan yang berat. Tapi jangan sampai saudara pingin agar COVID-19 ini cepat berlalu, supaya saudara memuaskan lagi keinginan seperti sebelum COVID-19 ini. Itu berarti saudara tidak mengalahkan keinginan daging. Saya belum jelas buat diri saya apa konsep new normal itu. Tapi buat saya, yang saya maksudkan adalah sesudah COVID-19 ini kita mesti berbeda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita tetap tekun dalam firman.
dan meminta Roh Kudus bekerja, membuat firman itu menjadi energi yang memampukan kita untuk melawan keinginan daging kita. Semoga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu telah diberitakan. Mohon Roh Kudus mengerjakan pengetahuan, pengertian, kebenaran, hikmat yang kami peroleh, yang telah diperoleh oleh setiap orang yang sudah mendengarkannya. Seberapa jauh, seberapa dapat dimengerti oleh setiap orang. Dalam segala keterbatasan masing-masing, hamba-Mu percaya Roh Kudus akan bekerja sehingga membuat firman itu bertumbuh yang berdampak pada kemampuan untuk melawan keinginan-keinginan daging. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk kehidupan kami bergereja di PO Kelapa Gading. Kami berdoa semoga Tuhan memberkati semua pelayanan yang dilakukan oleh pendeta, majelis, koordinator-koordinator wilayah, komisi-komisi, sekretariat, TK RUT, juga termasuk pengurus perkumpulan, agar semua komunitas PO Kelapa Gading ini boleh tekun melakukan kegiatannya, pelayanannya, sekalipun kondisinya berbeda. Semoga semua pelayanan yang kami selenggarakan itu diberkati oleh Tuhan sehingga berdampak bagi pertumbuhan iman umat Tuhan di PO Kelapa Gading ini. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga setiap keluarga dalam jemaat kami. Engkau tilik setiap orang dengan pergumulan masing-masing. Engkau tahu apa yang terbaik bagi setiap orang, bagi setiap keluarga dalam situasi pandemi ini. Kiranya setiap orang pun dengan rendah hati dan dengan berserah kepadamu mau menerima apa yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Saat ini kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan setahun usia mereka. Kami berdoa, bersyukur bersama Ibu Yeslista Jurian, Ibu Julian Kumaunang, untuk anak Shalom Murnino Boanerges, dan Ibu Rizky Yulian Nisa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan seluruh pergumulan hidup mereka dari hari ke hari. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh dan gangguan kesehatan, baik karena penyakit maupun karena usia yang lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Anawati Tunardi, untuk Bapak Bonar Frederick Purba, untuk Ibu Angelina Maria Larumunde Takumansang, untuk Bapak Vence Alfritz Rompas dan Ibu Juliana Albertina Rompas Toar, untuk Bapak Teo Latuhamalo dan Ibu Teni Latuhamalo, untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak John Siahaya, untuk Bapak Ari Lengkong, untuk Ibu Ani Dila Rihite Tari, untuk Bapak Tri Mahaeka Bangun, dan untuk Bapak Luther Setia Bangun. Tuhan, Engkau yang tahu penyakit mereka, Engkau tahu kelemahan tubuh mereka, lebih daripada mereka sendiri mengetahuinya, bahkan lebih daripada dokter, dan melebihi kami yang mengenal mereka. Engkau yang membentuk tubuh mereka, semua jaringan-jaringan dalam tubuh mereka. Kami mohon Tuhan datang, jamah mereka satu persatu. Berikanlah kepada mereka iman yang teguh
untuk bertahan dan dalam berserah diri kepada Tuhan, agar mereka dengan berserah diri menyerahkan waktu penyembuhan itu kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, obat-obatan, alat-alat medis yang dipergunakan. Semoga semua itu adalah menjadi sarana bagi kesembuhan mereka. Kami percaya bahwa kesembuhan itu dari Tuhan. Dokter, obat-obatan, alat-alat medis, semuanya hanya sarana. Maka kami mohon Tuhan datang jamah setiap sarana yang ada. Juga pelayanan yang mereka terima dari keluarga mereka dijamah oleh Tuhan agar mereka pulih dan sembuh pada waktunya. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga dalam Jemaat PAU Kelapa Gading. Kami berdoa untuk keluarga Junaedi Surya Hutauruk, untuk keluarga Ricky Nelson PH Nainggolan, untuk keluarga Endang Budiastuti Ratu Uju, untuk keluarga David Arianto Putra Kaparan, untuk keluarga Ani Dila Rihite Tari, dan untuk keluarga Maju Patar Pandapotan Tobing. Tuhan, secara khusus kami bawa keluarga-keluarga di dalam tangan Tuhan. Engkau datang lawat mereka, kenalilah mereka lebih dalam lagi, jamalah mereka satu persatu, apapun yang menjadi kerinduan dan kebutuhan mereka Engkau penuhi menurut kehendak-Mu, dan biarlah Engkau menolong mereka untuk mengalami kehadiran-Mu dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka makin hari makin hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja di Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati umat Kristen di Indonesia ini, justru di tengah-tengah kondisi wabah COVID-19 ini. Semoga gereja-gereja dengan tekun tetap menjalankan tugas panggilannya, menjadi saksi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk gerakan oikumene di Indonesia, berkati PGI di mana kami berlindung. Semoga PGI juga merupakan wadah di mana kami menghayati gerakan ke oikumene di Indonesia ini. Kami berdoa untuk persiapan menyongsong hari ulang tahun PAU Kelapa Gading. Kami mohon Tuhan memberkati bidang peribadahan yang mempersiapkannya bersama majelis. Biarlah semua yang kami putuskan, kami siapkan dalam kondisi seperti sekarang ini boleh berkenan kepadamu. Ulang tahun kami boleh kami rayakan menurut kondisi-kondisi yang ada, tapi itu tetap berdampak bagi pertumbuhan oikumenis di PAU Kelapa Gading. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami dalam mengatur bangsa ini untuk lebih damai, lebih sejahtera, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak bagi dunia kesehatan, tapi juga bagi ekonomi, sosial, pendidikan, politik. Kami mohon Tuhan, pemerintah kami sekarang punya beban yang berat. Tolonglah pemerintah kami, berikan hikmat kepada setiap pejabat di negeri ini, untuk dengan hikmat dari Tuhan, mampu menjalankan tugas mereka, khususnya dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Kami berdoa untuk mereka yang sudah terinfeksi dan sedang dirawat. Tuhan, berkatilah perawatan mereka. Bagi mereka yang sudah terpapar tapi masih di rumah, baik pasien dalam pengawasan, juga termasuk orang tanpa gejala. Kami mohon setiap orang mau mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Dalam segala keterbatasan, semoga itu kami lakukan agar itu berdampak bagi penanganan COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi segala upaya ilmu pengetahuan para ilmuwan untuk menemukan obat dan vaksin untuk melawan corona ini. Di atas semuanya kami mohon ya Tuhan, biarlah kami belajar untuk mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi kami, diri pribadi, keluarga, bagi gereja dan jemaat kami,
bahkan bagi masyarakat kami, bagi dunia ini, supaya daripadanya kami belajar. Minimal untuk sadar bahwa kami adalah makhluk yang lemah. Melawan virus yang paling kecil pun kami sudah tidak berdaya. Sehingga kami menjadi lebih rendah hati dan lebih menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk para mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta yang Tuhan berikan bagi kami untuk ikut menimba pengalaman di gereja kami dan ikut menyumbangkan perenungan-perenungan bagi umat di sini. Mereka juga semua melakukan tugasnya dengan baik. Berkati studi mereka agar mereka pada waktunya boleh selesai dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh suka duka kami ke dalam tangan-Mu, bahkan hidup mati kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa atas kami, biarlah kami dengan pasrah menjalani hidup kami dari waktu ke waktu. Ini doa syukur kami, doa syafaat kami, doa permohonan kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, arahkanlah hati pada Tuhan. Terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.